Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Arifin dengan NIM 2311210. Pembahasan saya pada kali ini adalah pembahasan yang pertama, hukum-hukum syariah, dan yang kedua, definisi as-sunnah. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, pembahasan hukum-hukum syariah. Hukum adalah khitab Allah yang berkaitan dengan mukallaf. Ada 7 hal yang berkaitan dengan hukum, yaitu wajib, manub, mubah, makruh, haram, sah, dan fasid. Qaul Sahih Al-Mansur menyatakan hukum itu hanya 5, yaitu ijab, na'ab, ibadah, karaha, dan tahrim. Adapun sah dan fasad itu bagian dari khotob al-wadi. Karena hukum syariat itu berkaitan dengan muamalah, ada kalanya sah atau fasad, dan batal itu satu arti. Jika hukum berkaitan dengan selain muamalah adalah ada kalanya berupa tuntunan atau perizinan untuk berbuat atau meninggalkan tuntunan. Alakala menuntut untuk melakukan perbuatan atau berhenti dari suatu perbuatan. Setiap tuntunan kadang bersifat tegas dan kadang bersifat tidak tegas. Di sini ada definisi hukum. Yang pertama, wajib. Wajib adalah perbuatan yang bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan berdosa. Yang kedua, sunnah adalah perbuatan yang berpahala jika dikerjakan dan berdosa bila ditinggalkan. Dan yang ketiga, mubah adalah perbuatan yang tidak berpahala jika dikerjakan dan ditinggalkan, dan tidak berdosa jika ditinggalkan atau dikerjakan. Dan yang keempat, makruh, lawan dari sunnah. Makruh adalah perbuatan yang berpahala jika ditinggalkan karena taat pada Allah, Rasul, dan tidak berdosa jika dikerjakan. Dan yang kelima, haram, lawan dari wajib. Haram adalah perbuatan yang berpahala jika ditinggalkan karena taat pada Allah dan Rasul, berdosa jika dikerjakan. Kelima, hukum ini disebut hukum taklif karena berkaitan dengan perbuatan mukallaf dari sisi pembenaannya. Selanjutnya, al-hakim. Pengertian al-hakim berasal dari kata hakama yahimu, hakiman, sama artinya dengan qadi, artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana, orang yang memutuskan perkara. Sedangkan secara syara, pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh kepada negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan menggugat dalam di bidang perdata. Unsur-unsur dalam kehakiman, pertama, hakim atau qadi. Yang kedua, hukum. Dan yang ketiga, makhum bih. Yang keempat, makhum alaih. Kelima, makhum lahu. Dan yang keenam, perkataan atau perbuatan. Syarat-syarat para ahli memberikan syarat sebagai orang hakim, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, laki-laki merdeka. Yang kedua, berakal. Ketiga, beragama Islam. Keempat, adil. Yang kelima, mengetahui segala pokok hukum dan cabang-cabangnya. Yang keenam, mendengar. Selanjutnya, al-makhum fi. Yang dimaksud dengan makhum fi adalah perbuatan seseorang mukallaf yang berkaitan dengan taklif pembenaan. Taklif yang berasal dari Allah ditunjukkan kepada manusia dan setiap perbuatannya. Selanjutnya, makhum alaih. Makhum alaih adalah seorang mukallaf yang perbuatannya itu berkaitan dengan hukum dari syari. Perbuatan seorang mukallaf dapat dianggap sebagai perbuatan hukum yang sah apabila mukallaf tersebut memenuhi persyaratan. Yaitu persyaratannya, yang pertama, mukallaf tersebut harus mampu memahami dari taklif. Dan yang kedua, seorang itu diharuskan halan 5 khulifah atau cakap atas perbuatan yang ditaklifkan kepadanya.
Selanjutnya pengertian as-sunnah. Sunnah bisa berarti perilaku, jalan, kebiasaan, atau ketuntunan. Kedudukan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Kedudukan sunnah terhadap Al-Quran secara garis besar mengandung 3 fungsi, yaitu pertama sebagai penguat pesan-pesan hukum yang terkandung di dalam Al-Quran, yang kedua sebagai penjelas atau menjabarkan pesan-pesan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, yang ketiga secara penjelas secara sendirinya sunnah menetapkan pesan hukum yang belum diatur dalam Al-Quran. Sebagai sumber primer kedua setelah Al-Quran, menjadi sunnah memiliki tugas dan fungsi penting bagi Al-Quran, ini sebagai bayan maupun penafsir yang bertugas menjelaskan maksud dan tujuan dari Al-Quran. Sangatlah jelas jika mendalami as-sunnah merupakan satu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam hukum. Hadis as-sunnah sebagai sumber otoritatif hukum Islam. As-sunnah yang berkedudukan sebagai sumber primer kedua setelah diterimanya oleh hampir seluruh ulama dan umat muslim, tidak hanya di kalangan Sunni tetapi juga di kalangan Syariah dan aliran Islam lainnya. Sunnah sebagai wahyu dan berkedudukan seperti wahyu-wahyu yang datang dari Allah, merupakan dasar dari fondasi agama yang harus untuk diikuti dan dipatuhi sebagai diwahyukan beserta lafalnya. Selanjutnya, kedudukan hadis terhadap Al-Quran perspektif Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, hadis memiliki kedudukan terhadap Al-Quran yang pertama menerangkan atau menjelaskan ke mujmal Al-Quran seperti halnya dengan menerangkan ataupun menjelaskan ke mujmal ayat salat, dan yang kedua menerangkan atau menjelaskan amal Al-Quran, yaitu yang dikehendaki dengan khas, menerangkan atau menjelaskan mana yang berupa nas dan mana yang berupa mansukh dari ayat-ayat terdapat dalam Al-Quran. Dan yang keempat menerangkan atau menjelaskan fardu-fardu dari fardu-fardu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Selanjutnya kebenaran as-sunnah terhadap Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama yang banyak memuat ajaran bersifat umum dan global, karena fungsi sunnah itu pada dasarnya memberikan suatu penjelasan dan keterangan serta perincian terhadap hal yang di dalam Al-Quran belum jelas, sehingga bentuk penjelasan sunnah dalam hubungan dengan ketetapan Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu pertama bayan, takrir atau takrir. Maksudnya sunnah berfungsi untuk menetapkan perkuat apa yang telah ditetapkan Al-Quran, sehingga sunnah dapat dikatakan sebagai tambahan terhadap apa-apa yang termuat di dalam Al-Quran. Dengan melihat banyaknya hadis yang sesuai dengan ayat-ayat Quran, maka penjelasan seperti ini dikenal dengan bayan al-mufiq laih. Tobi contoh yang pertama, hadis riwayat Muslim dari Umar tentang puasa. Jika kamu melihat ruyah atau bulan sabit, berpuasalah. Jika melihat ruyah atau bulan sabit, berbukalah. Kelahiran hadis ini hanya mempertegaskan ketentuan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Siapa saja yang menyaksikan pada waktu itu bulan, hendaklah ia berpuasa. Jalan yang ditempuh hadis dalam menetapkan hukum pada hakikat tidak ada di dalam Al-Quran dapat ditempuhi melalui 3 jalan, yaitu yang pertama bitakrik al-ihlaq, dan yang kedua bitahrik al-qiyas, dan yang ketiga bitarik al-istinbat. Tarik al-ihlaq maksudnya ialah menetapkan hal-hal secara konkret sudah jelas oleh Al-Quran, tetapi hal-hal yang terkait belum sampai dijelaskan. Dan yang kedua bitarik al-qiyas, maksudnya ia menganalogikan hal-hal dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh hukum dalam Al-Quran disebabkan oleh kesamaan
motif atau ilatnya Quran. Contoh Al-Quran surah An-Nisa ayat 23. Dan yang ketiga, bitahrib al-istinbat, maksudnya ialah menetapkan atau mengistinbatkan kaidah-kaidah umum yang diambil dari beberapa nas Al-Quran yang terdapat dalam tempat-tempat terpencar. Contoh, wahai manusia, sungguhnya amal perbuatan itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang menurut apa niatnya. Yang keempat, bayan al-taghyir atau nas. Maksud hadis berfungsi untuk melakukan perubahan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, pertentangan antara perkataan dan perbuatan Nabi. Pertentangan antara perkataan dan perbuatan Nabi. Saat terjadi pertentangan dan perkataan dan perbuatan, diutamakan perkataan karena menunjukkan suatu hukum dengan sendirinya. Itu lebih diutamakan dari menunjukkan suatu hukum melalui perantara. Di sini ada kesimpulan dari pembahasan di atas. Yang pertama, keluasan dan kedalaman hukum syariat. Yang kedua, peran sentral as-sunnah. Yang ketiga, pentingnya pemahaman kontekstual. Yang keempat, peran mujtahid dan fuqaha. Secara keseluruhan, pembahasan hukum-hukum syariat dan definisi as-sunnah dalam usul fikih menunjukkan keluasan, kedalaman, dan kefleksibelan hukum Islam dalam menjawab sebagai persoalan kehidupan manusia, dengan as-sunnah sebagai sumber hukum dan sentral, dan peran utama ulama yang vital dalam memahami dan menerapkannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.